TV Al-Waha. Hot Inspiration. Guys, lagi air guys, nggak berani lagi kami guys. Ayo mobil kita mau sana kak, mobil kita ke depan mobil kita. Ayo lagi air, lagi air. Bagi aja, kasih aja bagi. Ayo lagi air, lagi air. Otto, Pak. Jebol, lapisan yang jebol. Oh, ya Allah. Tidak. Korban makin bertambah, yang menonton udah tertimbun. Udah macam danau, yang menonton tadi sudah tertimbun semua ya. Korban makin bertambah, yang 5 orang tadi sudah kena jadinya. Itulah sampai ke kita. Tambah ada air tambah. Bola naik kita nyamatan gua. Ke rumah orang tua.
Baik cedam. Kondisi saya gini ya. Denting-denting batang kayu tumbang, batang kayu besar. Ini penampakan di jembatan. Kemungkinan sangat besar dan banyak susulan-susulan yang terjadi dan telah melampaui ke masjid. Dukuan dia wana, dukuan mau kete. Mau dukuan dia wana. Habis la ilaha illallah. Ayo tambah kadang. Aku kayak ayam bakalan menyusul lagi. Tumpun ayi
stop. Oh iya. Ya Allah, bisa tuh ya Allah. Allah Akbar. Jalannya bang. Tiadaannya bang. Pindah jalur bang. Kok tadinya yang jalur sini kedua. Nah, pindah jalurnya bang. Kok bahaya. Udah habis semua, tolong. Cepatnya bantuan buat keluarga kami. Tajun, Iko pada Jalan Luang, Iko Jalan Dulu, Iko Rumah Nimis, Rumah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk di sekitaran meninjau jalan Lubu Basung Bukit Tinggi terputus dikarenakan longsor. Dekat rumah yang filter. Sampingnya pun ke jalan. Alah turun yuk guys. Nak rumah awak mana? Ke rumah awak mo. Turun naik kabel. Tinggi gadak. Posisi tentang wah di CP benar kan? Info banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat hari ini. Diketahui banjir bandang sapu sejumlah 13 kabupaten di Sumatera Barat sejak beberapa hari terakhir hingga hari ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto memberikan perkembangan
riwayat yang disampaikan bencana terjadi sejak November hingga Desember tahun 2025. Ia menjelaskan operasi penanganan terus berjalan intensif. OMC dilaksanakan terus-menerus di situ. Ini korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka lagi. Tambahnya, Kabupaten Agam masih mencatat korban signifikan. Agam ini relatif karena yang hilang waktu itu kemarin banyaknya, sehingga tambah yang meninggal di 87, yang 76 masih hilang, ungkap Suharyanto. Data sementara menunjukkan jumlah pengungsi mencapai 77.918 jiwa. Aktivitas warga sudah mulai normal. Adapun 13 wilayah terdampak ialah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Kota Solo, Padang Panjang, 50 kota, dan Pasaman. Hingga Jumat, tanggal 28 November tahun 2025, pagi, jumlah korban banjir bandang di Malalang, Agam, Sumatera Barat, telah mencapai 9 orang. Berdasarkan laporan resmi kegiatan DVI pada Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, tercatat 22 orang meninggal dunia, 20 jenazah berhasil diidentifikasi, 10 warga masih hilang, dan 5 orang dalam perawatan medis. Di Kabupaten Pemkab Padang Pariaman, Sumatera Barat, mencatat 10.575 warga dari 3.450 rumah terdampak banjir. Di Kota Solo, Sumatera Barat, Sumbar, sebanyak 598 kepala keluarga atau 3.362 jiwa terdampak. Berdasarkan data, tanggal 27 November tahun 2025, pukul 3 waktu Indonesia Barat, tercatat 3.076 rumah terendam, dengan total 3.076 KK atau 9.228 jiwa terdampak. Selain itu, 138 hektar sawah dan 26 hektar perkebunan rusak akibat banjir. Kerusakan infrastruktur yang terdata mencakup 2 unit jembatan rusak, 2 unit saluran irigasi rusak, 2 titik jalan amblas, 1 bangunan sekolah dasar rusak, serta puluhan rumah warga rusak dan hanyut serta sejumlah kendaraan juga hanyut. Data ini bersifat sementara, kemungkinan akan terus bertambah. Pasalnya hingga siang ini banjir semakin meluas. Kabupaten Pesisir Selatan sejak Rabu hingga Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Berdasarkan laporan sementara Media Center Tanggap Darurat, sebanyak 4.256 unit rumah terendam, 1 rumah dilaporkan terbawa arus, serta 21.280 jiwa terdampak. Kota Padang dan Padang Pariaman menjadi daerah dengan dampak banjir paling besar, sementara Agam mencatatkan dampak longsor terparah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang, Sumatera Barat, Sumbar, melaporkan sebanyak 27.433 warga di daerah tersebut terdampak banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Di Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan laporan yang kita terima, ada 42 nagari dari 17 kecamatan yang terdampak, 2 jembatan ikut rusak. Di Kabupaten Agam, terjadi tanah longsor yang mengganggu 171 meter jalan dan memutus akses air bersih, jelas Ilham. Selain itu, Kota Padang juga termasuk wilayah dengan dampak signifikan, di mana banjir merendam 17 kelurahan di 7 kecamatan. Salah satunya banjir di perumahan elit Lubuk Minturun yang terdampak parah dan menghanyutkan beberapa kendaraan serta rumah. Dalam laporan ada 17 kelurahan di 7 kecamatan yang terdampak, tambahnya. Nilai kerugian akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan pada 24 sampai 27 November 2025 diperkirakan mencapai 108 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan hasil pendataan sementara yang disampaikan PNP, Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan,
Daerah Provinsi, Sekda Prof. Sumber Arius Wandi mengatakan pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat langkah penanganan bencana di semua daerah terdampak. Sudah kita tetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung kemarin hingga tanggal 8 Desember, ujar Ari. Benar, 13 kabupaten kota Sumbar berstatus tanggap darurat bencana, kata Mahyaldi, Kamis, tanggal 27 November tahun 2025. Yang sangat parah itu Kota Padang, Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam, itu yang paling berat, tuturnya. Daerah itu sudah dikunjungi. Saya juga tadi di Agam dan Padang. Ada banyak bahkan ratusan kerusakan rumah dan kendaraan serta di pertanian, perumahan elit, sekolah, jembatan, dan lain-lain, tuturnya. Mahyaldi mengungkap beberapa fasilitas umum yang terdampak akibat banjir di Sumatera Barat, fasilitas umum dan akses jalan, masuk dan keluar Kota Padang. Dari 4 jalur, itu 3 jalur mengalami gangguan, yaitu Padang Solong, Padang Bukit Tinggi, Padang Malawan, ucapnya. Kami tugaskan BPBD kerjasama dengan Dinas PUPR untuk bisa dipasang jembatan Beili, tuturnya. Mahyaldi Ansarullah pun terus mengupayakan agar bantuan segera bisa tersampaikan kepada warga yang terdampak banjir dan longsor di Sumbar. Update terakhir itu ada 9 orang korban meninggal dunia di Agam, tanggal 28 November tahun 2025. Ilham menyebutkan masih ada laporan mengenai warga yang hilang sehingga dilakukan pencarian. Kasubdit Dokpol Bidang Dokes Polda Sumbar, Dr. Eka Purnamasari, mengatakan seluruh tim DPI, baik di Padang, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, maupun Pasaman Barat, bekerja dengan protokol identifikasi internasional untuk memastikan setiap jenazah dapat dikenali dengan akurat. Proses identifikasi dilakukan menggunakan metode primer seperti sidik jari, serta metode sekunder melalui pencocokan data keluarga dan ciri fisik. Kami mengutamakan ketepatan agar seluruh korban dapat dipulangkan kepada keluarganya dengan hormat, ujar Dr. Eka. Eka mengatakan, DVI Padang mencatat ada 10 korban jiwa, 2 korban meninggal langsung dibawa pihak keluarga dari lokasi bencana.